Oke, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ananda Rani. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran tadi menambah keberkahan kita di dalam proses pembelajaran kali ini. Baiklah, sebelum Ustaz memulai pelajaran, ya, Afifah Azura. Baik, siapa nama Ustaz yang giliran untuk tadarus ini? Ya. Rani, silakan. Akila Fauzia, Astin Permata Someta, Azila Ramadhani, Besti Epur, Bening Hatirananta, Kaira Cantika, Nadia, Najla Salsabila, Maharani, Salma Antofa, Siti Nur Azizah. Alhamdulillah ya, anak Ustadz hadir semuanya. Baiklah, kalau begitu kita akan masuk pada materi kita pada kali ini. Kita akan membahas mengenai globalisasi. Ya. Oke, global artinya mendunia. Ya, sementara globalisasi itu artinya proses mendunia. Sebenarnya ada tiga ya, ada globalisasi, ada modernisasi, dan ada westernisasi. Nah, globalisasi ini tidak bisa kita hindari. Ya, semuanya kita tidak bisa menghindar dari globalisasi, ya. Dan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan pasti akan kita alami. Kemudian modernisasi juga, ya, kita tidak bisa menghindar dari modernisasi. Modernisasi itu adalah suatu hal yang harus kita ikuti. Ya, kalau tidak kita ikuti, kita akan tertinggal dari negara lain. Ya, sementara yang ketiga yaitu westernisasi. Ya, westernisasi adalah proses peniruan, ya, gaya hidup orang Barat. Ya, kalau sekarang kan westernisasinya diganti, ya, tidak menggunakan dengan orang-orang Barat, tetapi menggunakan Kita buat 4 kelompok, berarti satu kelompok terdiri dari 3 ya. 3 atau ada yang 4 orang. Oke. Kelompok yang pertama ya, langsung saja ini. 1, 2 dan 3 sama kelompok 1. Ini kelompok 2, 4 orang. 1, 2, 3, 4. Oke, ini kelompok 3. Ya, 1, 2, 3. Ini kelompok 4. 1. Oke, waktunya habis ya. Sekarang untuk presentasi ya, kita bagi tugas ya. Perhatikan. Nano Ustadz yang akan mempresentasi tampil pertama itu menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Penampil kedua itu 3 dan hasil analisis video 1. Penampil ketiga yaitu hasil analisis video yang
2. Yang kelompok 4 itu kesimpulan. Nah, sekarang siapa yang mau tampil pertama? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman wakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu upaya menghadapi globalisasi dari aspek budaya. Yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asing Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Ya. Yang pertanyaan nomor 2, dampak globalisasi di bidang budaya dan iptek di daerah tempat tinggalmu. Yang pertama, berkembangnya iptek. Yang kedua, meningkatnya taraf hidup manusia. Yang ketiga, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang keempat, pemudarnya nilai dan norma sosial. Yang kelima, meningkatnya kenakalan remaja. Tutup. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya presentasi dari kelompok 1 ya yang diwakili oleh Salma. Ya, selanjutnya penampil kedua silahkan kelompok Najla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan perbedaan globalisasi dengan westernisasi. Westernisasi. Globalisasi adalah sebagai proses penyebaran unsur-unsur, baik itu informasi, pemikiran, gaya hidup maupun teknologi secara mendunia. Sedangkan westernisasi adalah suatu proses peniruan oleh suatu masyarakat atau negara. Hasil analisis video mengenai upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Budaya adalah cipta rasa manusia, contohnya budaya Batak. Dampak positifnya adalah mudahnya menggunakan teknologi. Dampak negatifnya adalah lunturnya budaya asli dan lunturnya nilai agama. Contoh kasusnya adalah masuknya budaya yang mempengaruhi masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selanjutnya penampilan ketiga untuk hasil analisis video yang kedua. Siapa yang maju? Siapa yang maju? Kelompok 2 atau kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab tentang hasil analisis video mengenai upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Berhati-hati dalam menyaring informasi. Jangan sampai informasi yang didapat hoax atau palsu. Menggunakan teknologi untuk hal yang positif. Sekian diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus. Oke, yang terakhir itu kesimpulan ya, disampaikan oleh kelompok 4. Ya, anak-anak Ustaz Rani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban kami mengenai pengamatan dan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa globalisasi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dan globalisasi itu tidak bisa dihindari. Dalam kehidupan kita harus pandai-pandai dalam menyaring globalisasi. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif, dan globalisasi pasti dihadapi oleh manusia dan memiliki pengaruh baik dalam informasi
informasi, pemikiran, gaya hidup, dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jadi kita harus pandai dalam menyaring globalisasi dan tetap memegang nilai-nilai teguh, nilai-nilai luhur dan budaya dan mencintai budaya sendiri. Sekian kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali ya kesimpulannya. Nah, kita tidak bisa menghindari globalisasi ya. Tetapi kita tidak apa ya? Jangan sampai budaya asli kita, jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu hilang ya karena pengaruh globalisasi tadi ya. Jangan sampai semua hal yang baru itu, semua hal yang datang dari luar kita sebut itu sebagai globalisasi. Baik, dan Ustaz, apakah ada yang masih belum paham atau yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, Ustaz akan menyampaikan kesimpulan materi pada pertemuan kali ini. Ya, yang pertama yaitu upaya menghadapi globalisasi dari aspek budaya. Kesimpulannya, yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Jadi yang namanya menyaring ya, berarti budaya asing itu tidak seluruhnya kita terima. Ya ada yang kita buang ya, karena harus diadaptasikan dengan kebudayaan Indonesia. Kemudian yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Nah, bagaimana caranya sebagai seorang santriwati misalnya mempromosikan budaya asli Indonesia? Nah, misalnya ketika kalian berada di kampung ada acara adat, ada acara barat paku misalnya atau acara kesenian lainnya, bisa kalian ambil foto atau videonya lalu kalian posting di media sosial. Itu sudah menjadi bentuk dari mempromosikan budaya asli Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia ya. Jadi memang menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Indonesia di mana lebih suka menggunakan produk asli. Ya, jadi yang Ustaz biasakanlah untuk menggunakan produk-produk asli Indonesia. Kecuali kalau memang sudah tidak ada produk Indonesia, mau tidak mau menggunakan produk asing. Oke, yang terakhir, melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Ya, kenapa? Karena sudah banyak terjadi ya kebudayaan atau kesenian kita yang diklaim oleh negara lain. Ada tari pendek, tadi reog Ponorogo ya. Jadi setiap kebudayaan asli kita itu harus kita daftarkan di UNESCO ya agar mendapat pengakuan, termasuk masakan seperti rendang dan nasi goreng itu kan kebudayaan asli Indonesia. Oke, selanjutnya kesimpulan yang kedua, dampak globalisasi di bidang budaya iptek. Yang pertama, berkembangnya iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, komunikasi semakin cepat dan mudah. Ya, ini tiga ini adalah dampak positif. Kemudian dampak negatifnya, memudahnya nilai dan norma sosial. Selanjutnya, meningkatnya kenakalan remaja.